Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu dari model-model penyelenggaraan diklat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, yang akan saya bahas yaitu model Kirkpatrick atau evaluasi 4 level. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita harus tahu dulu kenapa diklat itu penting untuk lembaga pendidikan. Nah, jadi, diklat itu penting banget ya untuk lembaga pendidikan karena bisa membantu guru dan juga staf meningkatkan kemampuan mereka. Dengan pelatihan yang tepat, mereka bisa belajar hal baru, bisa jadi lebih profesional, dan juga bisa mengatasi tantangan yang ada. Nah, ini semua itu berdampak positif untuk kualitas pengajaran dan juga hasil pelajaran siswa. Jadi, investasi dalam diklat adalah langkah yang cerdas untuk menjadikan sekolah kita lebih baik dan siap bersaing. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama yaitu model Kirkpatrick. Nah, jadi apa sih model Kirkpatrick itu? Nah, model Kirkpatrick itu adalah metode yang dirancang untuk menyoroti efektivitas program pelatihan dan pembelajaran atau program diklat yang dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick pada tahun 1954 sebagai bagian dari disertasi doktoralnya. Model ini terkenal karena pendekatan sistematisnya yang mencakup 4 tingkat evaluasi, reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Untuk tingkat pertama atau level 1 yaitu reaksi. Nah, yang dimaksud reaksi di sini yaitu reaksi peserta terhadap pelatihan. Di sini kita mengukur seberapa puas peserta dengan materi dan penyampaian. Feedback dari peserta sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan di masa depan. Ini tuh tentang bagaimana peserta pelatihan menanggapi program yang mereka ikuti. Apakah mereka merasa puas? Apakah materi yang diajarkan relevan dengan pekerjaan mereka? Nah, keunggulannya, kita bisa mendapatkan umpan balik langsung dari peserta, jadi bisa mengetahui apa yang mereka suka atau tidak suka. Tetapi, reaksi ini tidak selalu menunjukkan apakah mereka itu benar-benar mempelajari sesuatu yang baru. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke level 2, yaitu pembelajaran. Level kedua, fokus pada pembelajaran yang dicapai oleh peserta. Ini mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi dilakukan melakukan tes atau penilaian untuk memastikan peserta memahami materi yang diajarkan. Jadi, level 2 ini, di sini kita mengukur seberapa banyak pengetahuan dan keterampilan yang didapat peserta setelah pelatihan. Keunggulannya, kita bisa menggunakan tes atau kuis untuk melihat peningkatan pengetahuan mereka. Tapi, kelemahannya, meskipun mereka belajar, tentu saja mereka belum menerapkan apa yang dipelajari di tempat kerja. Sekarang kita masuk ke level 3, perilaku. Di level ketiga, kita menilai perilaku peserta setelah pelatihan. Apakah mereka menerapkan keterampilan baru dalam pekerjaan mereka? Pengamatan dan umpan balik dari rekan kerja itu sangat penting untuk mengevaluasi perubahan perilaku ini. Jadi, perilaku ini mengukur apakah ada perubahan dalam perilaku peserta setelah pelatihan. Misalnya, apakah mereka mulai menggunakan keterampilan baru di kelas? Nah, seperti itu. Keunggulannya, ini menunjukkan dampak nyata dari pelatihan di lapangan. Namun, kelemahannya sulit untuk mengukur perubahan perilaku dan biasanya memerlukan waktu untuk melihat hasilnya. Sekarang kita masuk ke level terakhir, level 4, yaitu hasil. Jadi, level terakhir ini adalah hasil yang dicapai oleh organisasi setelah pelatihan. Ini mencakup peningkatan produktivitas, kualitas, dan keuntungan. Evaluasi di level ini membantu organisasi memahami nilai investasi dalam pelatihan. Jadi, pada level ini kita itu melihat dampak keseluruhan dari pelatihan terhadap hasil organisasi, seperti peningkatan prestasi siswa atau kepuasan orang tua. Keunggulannya dapat memberikan gambaran besar tentang seberapa efektif pelatihan tersebut. Tapi kelemahannya, hasil ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar pelatihan. Kesimpulannya, pemilihan model pelatihan yang tepat dalam manajemen diklat sangat penting karena mempengaruhi efektivitas dan hasil pelatihan. Model yang sesuai membantu peserta memahami materi, menerapkan keterampilan baru, dan meningkatkan kinerja mereka. Dengan perencanaan dan evaluasi yang baik, pemilihan model yang tepat menjadi langkah strategi untuk mencapai tujuan pengembangan sumber daya manusia secara optimal. Cukup sekian, saya Jessia Wisasahrin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.